Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Selamat datang di Spooky Phone Nightmare Side, di mana malam hari ini di masa bakat telepon kamu untuk dengerin cerita-cerita pengalaman seram kamu bertemu dengan mereka. Sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasi, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini, dan pastiin ketika nonton Spooky Phone Nightmare Side ini kamu tidak sedang sendirian. Selamat datang di Spooky Phone Nightmare Side, dan ingat, jangan nonton Spooky Phone Nightmare Side ini sendirian. Halo. Yang kuntilanak itu ada di samping pas mau dibuka. Kuntilanak yang kita ini sih aku ya yang ngalamin. Ya pas aku balik lagi ke kamar, keesokan harinya mukanya enggak, jadi kayak ngebelakang gitu, terus kayak Udah banyak email yang masuk ke tim Nightmare Side untuk ditelepon dan cerita-cerita di Spooky Phone Nightmare Side. Jadi untuk kamu yang juga pengen cerita langsung bareng Dimasta dan share pengalaman seram kamu di YouTube channelnya Ardan Radio ini, kamu bisa langsung emailin aja nomor aktif kamu dan ya sedikit cerita ya tentang apa yang bakal kamu ceritain di Spooky Phone Nightmare Side ini, langsung ke email nms@ardanradio.com. Kamu bisa cek ya di sini, nms@ardanradio.com dengan subjek Spooky Phone. Habis itu tungguin, siapa tahu kamu yang bakalan kita telepon di Spooky Phone Nightmare Side selanjutnya. Dan siapa kira-kira yang bakal ditelepon hari ini di Spooky Phone Nightmare Side? Dan ini dia Spooky Phone Nightmare Side kita yang pertama. Oke, Insan Muda, dan sekarang Dimasta terhubung sama Windy. Hai Windy, halo, apa kabar? Hai Kak Dimas, alhamdulillah baik. Oke, Windy di mana Windy? Tinggalnya? Aku di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Di Spooky Phone Nightmare Side ini apa nih yang pengen Windy share atau cerita ini sama Insan Muda? Iya, aku mau cerita kejadian yang aku alamin waktu itu sekitar tahun 2019. Oke. Iya, jadi pas itu aku baru pulang dari Jogja. Kebetulan aku naik kereta itu dari jam 5 sore sampai Jakarta sekitar jam 1 malam. Ya, terus aku kan dijemput tuh sama teman aku kan. Oke. Nah, karena saat itu aku lapar, aku cari makan dulu tuh. Ya, cuma kan karena jam 1 malam nggak banyak tempat makan yang buka kan. Ya, ya. Akhirnya nyari cukup lama tuh, akhirnya ketemu. Udah nih setelah makan, pulang kan ke rumah. Nyampe rumah itu sekitar jam 3 subuh. Iya, nah terus karena rumah aku di gang gitu kan, jadi tuh aku kalau misalnya diantar sama temen aku tuh aku nggak sampai rumah Kak. Sampai di kayak lapangan parkir gitulah di depan gang ada. Oke. Iya, nah terus dari lapangan itu ke rumah aku tuh nggak jauh, kayak jalan kaki nggak nyampe 10 menit lah. Cuma emang jalannya tuh kayak beliku-liku gitu, namanya gang kecil ya kan. Nah terus temen aku sempat nanya tuh, lu yakin mau jalan sendiri? Iya yakin, gue berani gitu kan. Ya karena namanya pulang ke rumah sendiri, apa yang harus ditakutin kan gitu ya. Udah tuh balik, aku jalan tuh masih enjoy aja bawa koper ya kan. Nah sampai pada satu tikungan nih, aku kayak samar-samar dengar suara ini mainan sepeda anak kecil, tahu kan Kak Dimas yang kayak Oh, gitu. Bunyi gitu ya, sepeda roda 3 biasanya itu. Iya, bunyi kayak gitu. Terus itu bunyinya tuh dari jauh tuh aku udah dengar. Aku jalan kan masih enjoy aja ya kan. Nah terus sampai di tikungan lagi, kebetulan itu rumah teman aku. Iya, nah di situ suaranya nggak lama berhenti, dia bunyi lagi Kak, tapi dengan ritme yang lebih cepat, nggak kayak tadi kan slow tuh. Kayak lebih cepat gitu kan. Nah salahnya aku adalah aku berhenti, aku nengok ke rumah teman aku, terus aku lihat rumahnya tuh gelap, bener-bener kayak terasnya gelap, bukan gelap deh, gelap banget itu. Terus aku ngeliatin kan, ih apaan sih? Tuh, terus setelah itu bunyi berhenti, aku mikir kan udahlah gitu kan, aku mau jalan lagi nih.
belum sampai kaki aku melangkah, itu mainan bunyi lagi. Tapi kamu nggak ngelihat ada apa-apa di sana? Si sepedanya. Enggak, aku nggak ngelihat ada apa-apa karena totally bener-bener gelap. Gelap aja Rumah ya. itu Oke. bener-bener gelap Tapi banget. suaranya tuh kedengar lagi. Iya, bunyinya kedengaran lagi tapi dengan apa? Suaranya tuh beda. Kalau misalnya tadi yang pertama slow, terus kedua agak cepet, ini tuh suara ketiga itu tuh kayak suara bel yang dipencet berkali-kali, yang tet begitu. Kayak suara yang dipencet berkali-kali. Kalau yang tadi suara pertama sama kedua aku masih positif thinking, aku mikirnya kayak mungkin nggak sengaja kepencet sama kucing atau sama binatang lah gitu kan. Nah kalau yang ketiga ini kan kalau bunyi kayak gitu kan berarti kan ada seseorang yang megang kan, yang bener-bener mencet berkali-kali. Di tet gitu ya. Iya berkali-kali gitu. Nah epicnya adalah di sela-sela aku denger si pencetan suara itu, ada yang ketawa Kak. Wow. Ada yang ketawa, tapi ketawanya aku tahu itu yang ketawa si Tante K itu kan. Cewek ya? Iya, tapi suara ketawanya itu bukan suara ketawa yang aku tahu. Kan kalau yang kita tahu, kita suaranya kan kayak yang melengking gitu kan. Gitu ya? Iya, kayak gitu kan. Nah, kalau suaranya ini tuh suara kayak ketawa ngeledek gitu. Kayak misalnya kalau Kak Dimas lagi ngeledek ngerjain orang, terus orang yang dikerjain tuh ketakutan, terus kita kan ketawa kan, kayak ketawa ngeledek gitu kan. Iya, suaranya kayak gitu. Wah. Bener-bener ya Allah, astagfirullahaladzim, aku merinding untuk cerita ini. Terus aku pas dengar suara itu, yang tadinya aku berani, aku langsung angkat koper, terus aku langsung kabur, langsung lari. Nyampe rumah ditanyakan sama orang tua aku kan, kenapa kok ngos-ngosan? Terus aku bilang enggak kenapa-napa, aku nggak berani cerita kan. Terus baru tuh beberapa harinya aku cerita ke orang tua aku kan. Tapi aku sampai rumah juga masih coba mencerna itu apa sih gitu. Karena aku baru pertama kali denger suara yang kayak gitu. Biasanya kan suaranya kan kayak yang melengking ketawa girang gitu ya. Ini itu ketawa ngeledek ya, ketawanya ngeledek. Iya, ketawa ngeledek kan nyebelin ya. Oke. Nah terus karena itu kejadian di rumah temen aku tanya besoknya sama temen aku, Kak, kamu di mana? Aku semalam begini-gini, aku ceritain itu semuanya kan. Dia balas gini, Win, aku udah 3 hari di rumah mertua aku, dan di rumahku nggak ada orang. Oh my god. Itu astagfirullahaladzim, itu paling epic sih itu kayaknya, udah parah banget itu kejadian. Dan setelah kejadian itu aku sampai sekarang nggak pernah tuh mau kalau di atas jam 12 malam misalnya lewat depan rumahnya dia, aku nggak mau, aku pasti muter cari jalanan lain yang nggak seserem jalanan itu. Tapi nggak sampai ngelihat sosoknya ya atau wujudnya ya? Jangan sampai, amit-amit. Dari suaranya aja udah tahu nih ada yang ngerjain kamu ya, si Miss K ini. Oke. Kerjain, diketawain gitu. Ngeri sih itu, dijailin tiba-tiba bunyi suara sepeda, makin lama makin ngaco, terus ketakutan diketawain. Wah, jahil banget nih berarti ya kuntilanaknya. Iya, jahil banget sih tante. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang kamu mau ngelewati rumah itu harus muter ya kalau udah lewat jam 12 malam. Tapi teman kamu cerita juga nggak sih dia sempat diganggu-ganggu juga yang kayak gitu-gitu? Kalau dianya sih enggak, cuma kayak teman aku kan juga rumahnya kan dekat sama dia, emang sering juga sih bunyi si sepeda itu. Aku pun juga sebelumnya juga pernah dengar suara itu, cuma enggak separah itu. Makanya aku pas pertama kali dengar suara itu tuh kayak biasa aja, oh ya udah gitu. Gue juga udah pernah Tapi wujud sepedanya pernah lihat nggak? Gitu. Ada, dia emang punya anak umur sekitar 2 tahunan. Emang sepeda anaknya itu ya? Iya, sepeda anak bayi, anak kecil. Oh, memang sih sepedanya di rumah itu ya yang suka dimain-mainin ya. Oke. Iya, betul. Serem banget. Makasih banyak ya Windy. Ya, sama-sama Kak Dimas. Udah berbagi pengalamannya di Spooky Phone Nightmare Side. Thank you.
Oke, itu tadi pengalaman selamnya dari Windy ya, yang ternyata dijelin sama sosok kuntilanak yang suka main-mainin sepeda gitu. Aduh, gak kebayang sih kalau misalnya itu kejadian juga sama kamu sama Dimasta ketika lewat satu tempat tiba-tiba ada bunyi yang wah ini bunyi apa nih, terus ternyata sosok-sosok itu yang jailin kita. Ngeri. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya di Spooky Phone Nightmare Side. Oke, penelpon selanjutnya di Spooky Phone Nightmare Side, kita udah terhubung atau tersambung sama Wijang. Hai Wijang. Hai, Apa kabar Wijang? Sehat? baik. Baik. Wijang di mana? Di Bandung. Di Bandung. Bandung. Oke. Pengalaman apa nih Wijang yang mau kamu share di Spooky Phone Nightmare Side nih? Jadi aku tuh punya pengalaman. Jadi dulu tuh waktu langsung aja ya. Langsung boleh? Jadi dulu tuh waktu jam 10 malam nih. Biasanya kan tidur nih. Jam 10 malam. Biasa tuh masuk kamar. Nah, posisi kamarnya tuh si kasur tuh di atas kasurnya sekitaran 40 cm tuh ada kaca gitu, jendela. Nah, oke. ada hordengnya nih. Hordengnya tuh ngegantung jadi bawahnya tuh masih kelihatan Oke. kacanya bolong gitu. Gak terlalu Nah, itu tuh. panjang ya si gordengnya ya. Oke. Ya. Nah, jadi tuh mau tidur Itu hari apa pas tuh? udah itu kurang tahu sih hari apanya. Pokoknya malam jam 10. Terus pas mau tidur udah nutupin muka pakai selimut kan. Ya. Pas udah, kalau kata orang Sunda tuh reupna. Udah Nah, pas udah lenyap reupna ya. tuh ada yang ngetuk-ngetuk kaca. Oh. Ngetuk kaca kayak gini nih. Oh, Gitu. oke. Itu kalau nggak salah 3 kali. Waktu pertama tuh belum sadar. Terus waktu kedua kalinya, nah itu udah mulai sadar. Waktu ketiga kalinya, nah baru sadar ada yang ngetuk kaca. Terus aku tuh buka selimut kan. Buka selimut, pas lihat ada muka hitam. Wih. Matanya tuh nyorotnya lurus ke depan. Terus si bola matanya tuh nengok ke kanan ke kiri tapi cepet banget gitu. Wow. Di situ kan udah merinding tuh. Udah merinding, terus nutupin lagi muka tuh. Anjir, di situ apaan tuh? Buka lagi selimut, masih ada sampai ketiga kali. Tutup lagi muka, terus buka lagi, masih ada. Terus dianya tuh terbang kelihatan putih sambil ketawa itu gitu. Ngeri. Terus di situ tuh berapa menit kemudian nutupin selimut lagi sambil gemeter kan. Nutupin selimut lagi terus baca doa, misalnya tuh baca Anas. Dianya tuh ngikutin belakangnya doang misalnya. Kul a'udzu birobbi nas. Nasnya tuh diikutin, nas sambil terbang ke kanan. Kul a'udzu birobbi nas. Gitu. Maliki nas. Terbang ke kiri. Gitu aja, terbang terus-terusan. Terus-terusan sampai itu tuh aku tuh baca 3 doa yang berbeda. Sama. Dan akhirnya tuh kayak gitu dia. Iya, kayak gitu terus. Ngikutin belakangnya terus terbang ke kanan, terbang ke kiri kayak gitu terus. Terus sampai akhirnya nggak tahu akunya yang nggak kuat atau emang pingsan. Udah aja. Gelap aja ya. Lupa. Gelap aja. Bangun-bangun berarti udah. Bangun-bangun udah pagi. Udah pagi ya. Itu kejadiannya baru pertama kali atau sebelum-sebelumnya sering ada gitu-gitu juga, cuman nggak sampai nunjukin sosoknya? Sebelumnya kalau di kamar itu sih pernah ada yang ngebangunin tangan hitam, kayak kebakar gitu. Dia tuh ngeraba ke muka gitu. Oh, berarti kayaknya masih sosok yang sama ya? Iya, kayaknya. Sekarang udah nggak digituin lagi? Atau masih tinggal di situ? Masih tinggal di situ sih, tapi udah nggak digituin lagi. Daerah mana sih? Daerahnya aja? Daerahnya Cikutra.
Wah, iya. Pahlawan. Ya, ini sepengetahuan saya ya. Waktu itu saya pernah ke daerah Cikutras itu sama si Nightmare juga untuk kayak pembersihan satu rumah lah di situ. Jadi ada satu rumah kontrakan yang banyak gangguan. Kita datang ke sana, kita cek dan lain-lain. Memang ada satu sosok kuntilanak korban kecelakaan yang nggak bisa pulang kemana. Akhirnya dia karena rumah kontrakan dulu kosong, dia diam di situ. Dan ada fakta menariknya, katanya di sekitaran sana itu ada jalur kunti. Jalur apa? Jalur kunti. Iya, di sekitar situ tuh. Jadi kerasanya kayak waduh, ya mungkin banyak ya kalau daerah sana sekitar situ. Oh, ngeri banget. Makasih banget Wijang ceritanya. Mengerikan. Siap Kak Dimas. Siap, terima kasih banyak udah berbagi di Spooky for Nightmare Side. Oke, itu tadi 2 cerita dari pengalaman Insa Muda yang udah cerita di Spooky for Nightmare Side. Jadi Dimas undang lagi buat kamu yang ingin cerita di Spooky for Nightmare Side, itu bisa langsung kirimin nomor aktif kamu dan sinopsis cerita yang mungkin bakal kamu ceritain itu apa. Langsung di emailnya nms@ardanradio.com dengan subjek Spooky Phone. Alright, terima kasih banyak yang udah nonton, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Jika kamu juga punya pengalaman-pengalaman serupa seperti yang tadi udah kamu dengerin di Spooky for Nightmare, kamu bisa komen juga di bawah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas pamit dan selalu ingat, jangan nonton Spooky for Nightmare Side ini sendirian.